dipersembahkan oleh informal dan formal kami lakukan bagaimana nantinya setelah 14 Februari itu ya membangun bangsa itu harus bersama-sama, nggak mungkin sendirian. Kami bersama 03 itu sebenarnya lebih pada kesamaan nasib karena memang kalau 01 kan dari awal memang tidak bersama Pak Jokowi. Kalau pasangan 03 itu sekarang ditinggal oleh Pak Jokowi sehingga pandangannya kemudian menjadi sama. Kita jangan menjadi maling kuyang. Jangan kita kebaikan kita balas dengan pengkhianatan. Jadi banyak dibalas dengan kedengkian. Jangan. Politik ini kan tidak ada lawan kawan abadi. Yang ada ialah kepentingan yang abadi untuk memajukan bangsa ini. Selamat malam pemirsa, di tengah debat capres hiruk pikuknya yang masih begitu terasa karena pasca debat ada sindiran yang dilontarkan antar calon presiden. Tetapi yang menjadi sorotan sekarang muncul wacana akankah Anies dan juga Ganjar ini berkongsi dan menjadi ancaman untuk capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Kabarnya ini makin menguat, 1 dan 3 makin kompak kalau terjadi putaran kedua. Itu ya, jika putaran kedua kemudian terjadi ya Andro. Tapi pertanyaannya, kemudian memang ambisi untuk menjegal satu putaran ini betul-betul dilakukan atau tidak, dan kemungkinan kedepannya seperti apa? Kita coba akan bahas satu persatu di meja catatan demokrasi. Kami pun juga akan melibatkan mahasiswa dari sejumlah universitas. Hadir juga di sini ada mahasiswa dari Universitas Mustopo Beragama dan juga mahasiswa dari Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya Jakarta. Langsung biasa saja ya teman-teman mahasiswa, langsung saja nanti mahasiswa kalau ada durasi kami kasih ruang buat teman-teman nanya langsung ke narasumber. Oke? Sudah punya pilihan belum buat Pilpres? Udah kurang dari 30 hari ini masih belum punya pilihan? banyak yang ngangguk, tapi disimpan dulu ya. Langsung aja gitu kita bahas satu persatu narasumber kami. Kami perkenalkan ada Bang Deddy Sitorus, jubir TKN Ganjar Mahfud. Selamat malam Bang. Assalamualaikum, selamat malam, Gaspol. Waduh, selamat hadir kembali di catatan demokrasi Bang Deddy. Dan juga sudah ada Bang Eko Kuntadi, pembina Ganjarian Spartan. Assalamualaikum, selamat malam. Top Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mas Eko Kalau boleh yang berdiri ini Mas, apa ini? jaketnya agak beda tulisan belakangnya soalnya. Oh ini. Nah, itu dia. Jaketnya. Kalau ini juga hadir sudah ada Mas Habibur Rahman, jubir TKN Prabowo Gibran. Selamat malam, assalamualaikum. Tepatnya wakil ketua TKN datang dari jauh dari Jakarta Timur. Jauh ya kayaknya ya. Kurang dari 10 Sebelah ya. kilo tuh kayaknya Bang. Tapi penampilan agak beda ya. Abang meriang atau sehat ini Bang? Sehat Bang? Biar kayak wapres kayak Gibran, pakai hoodie begini nih. Wah mantap. Kemudian kami juga menghadirkan ada Mas Hasan Nasbi, jubir TKN Prabowo Gibran. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam Bang. Ada juga jubir Timnas Anies Muhaimin, Mas Mustafa Narawardaya. Assalamualaikum, salam perubahan. Dan juga sepertinya kompak mengenakan pin yang sama dengan Mas Mustafa Nara, ada Mas Teguh Juwarno, jubir Timnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Andro, Maria, terima kasih untuk mengundang kami. Terima kasih banyak. Langsung dari Tegal Brebes. Ini jauh ini. Bebas, Mas Dedi. Yang satu dapilnya Jaktim, sekalian aja ini, sekalian. Apa Kalimantan Utara itu? Kalimantan Mainkan. Utara. Iya. Kita absen satu persatu nanti ya. Baru mendarat dari Tarakan langsung ditelepon TV One. Masya Allah. Dan ini karena Maria lagi hamil kita nggak boleh ribut-ribut kayak gini.
Nanti Damai kepikiran kita ya damai. soalnya. Siapa tahu minggu depan datang ke sini mereka bawa APK ya, alat peraga kampanye sekalian ya. Saya mau langsung ke Mas Mustafa Narawardaya, Mas Nahra. Menurut Anda satu putaran itu mungkin tidak terwujud, mungkin tidak terrealisasi? Pertama, hari ini Temis Law, harga sebuah kelompok pengacara-pengacara yang hebat merilis atas dasar konstitusi termasuk Undang-Undang 45, termasuk logika politik, tidak mungkin satu putaran. Meskipun Kodari tiap hari teriak-teriak di media akan mempengaruhi masyarakat dengan berbagai alasan, katakanlah kalau satu putaran itu lebih irit biaya karena ada uang 17 triliun yang bisa dialihkan ke masyarakat daripada dipakai untuk putaran kedua. Ini kata Kodari nih. Dia kan ketua gerakan satu putaran GSP. Dulu dia ngerain 3 periode gagal. Kemudian dilanjutkan gerakan satu putaran. Nanti kalau gagal lagi ya tinggal cari tali aja. Kemudian alasannya katanya untuk memperkecil potensi kerusuhan. Jadi pertimbangan keamanan. Jadi kalau satu putaran itu sangat kecil kemungkinan untuk rusuh. Nah, kata kira-kira gitulah. Lalu yang selanjutnya adalah efektif waktu. Tetapi alasan-alasan itu dalam analisa mereka tidak masuk akal. Karena tidak ada satupun lembaga survei, entah itu yang abal-abal maupun yang asli, nggak pernah menempatkan 50% lebih. Yang pertama, dalam regulasi kita, dan itu berat juga itu aturannya itu. Kalau sekarang aturannya adalah harus 20 provinsi menang, kemudian 50% menang dalam separuh ya nggak mungkin itu terjadi. Karena sekarang rata-rata milik Mas Hasan Nasbi ini kan cuma nggak pernah 50 kan, 46, 47. Kan masih ada 28 hari lagi nih. Oh iya, makanya hari ini kalau lembaga survei nggak bisa ditebak kan, itu kan hari ini, mungkin malah 60-70 nanti ya, mungkin. Artinya mungkin. Tapi berarti mungkin turun juga mungkin, karena hukuman media massa ya, trial by press itu berlangsung untuk Prabowo. Yang lain-lain ini kan aman-aman saja kan, setelah debat kan aman-aman saja, nggak ada yang dibully kan, antara 3 dan 1 mana yang dibully? Yang bully paling 02. Tetapi media massa memberi ruang sangat luas kepada siapapun untuk membuli 02 gara-gara apa? Karena lahir diksi-diksi kotor. Setelah debat, diksi-diksi kotor itu muncul di mana-mana, bukan dipimpin oleh rakyat, tapi yang ikut debat. Nah, kalau sebenarnya nggak enak juga Mas Teguh ya, kata-kata itu malu juga kalau saya sampaikan. Berawal dengan huruf G, berawalan dengan huruf, pokoknya nggak enak lah disebut. Itu membuat masyarakat menilai sudah negatif dari awal, padahal kayaknya bagus. Jadi diksi-diksi kotor ini sebenarnya nggak perlu keluar dari politikus, apalagi senior yang sudah 3 kali mengikuti pemilu. Sekalipun ada sebab dan akibat, Mas. Diksi kotor ada pemantiknya. Itulah hebatnya seseorang politik yang sudah memiliki jam terbang tinggi, seharusnya dia bisa terampil memanfaatkan waktu, memanfaatkan kata-kata untuk supaya oleh masyarakat dengan mudah terima. Persoalannya adalah mereka ini mempermainkan dan menyepelekan kata-kata. Maka mereka itu sudah biasa mengatakan omon-omon. Anies itu dianggap sebagai hanya bisa omon-omon tapi nggak bisa kerja. Tapi kan bukti nyata secara fakta masyarakat nggak bisa membantah. Ada apa? Ada JIS, kemudian ada Simpang 5, ada Jaklingko, dan seterusnya banyak sekali. Artinya karya Anies itu dianggap banyak omon-omon. Tapi sebenarnya persoalannya enggak begitu. Wong mereka lihat karya aja, mereka nggak percaya dengan karya. Karena apa? Di otaknya sudah terinstal. Hanya bisa omon-omon. Bahkan setelah debat itu, bukannya mereka belajar dari kesalahan yang awal, tetapi mereka tambah parah dengan apa? Dengan membuat seperti patron ya, seperti ini harus semua mengatakan seperti ini. Anies itu berbohong, Anies itu hanya hanya menipu, hanya memalsu data. Semua jubir seperti itu. Bahkan saya kumpulkan video-video di media sosial maupun di YouTube, itu semuanya seragam semuanya. Mulai dari Mbak Grace Natali, mulai Dhanil, mulai Mas Andre Rosiade, terus Ustadz Habibur Rahman dan seterusnya. Itu menjadi seragam semuanya. Seragamnya kalau baik nggak apa-apa, tapi itu loh
diksi yang dipilih itu oleh masyarakat dianggap itu sebagai jorok, kotor, dan tidak pantas disampaikan oleh politikus senior. Meskipun surveinya kalau kita lihat 45% ke atas, bahkan jauh dibandingkan dua lawannya. Tidak apa-apa. Jadi 01 dengan 03 itu memang tidak pernah nomor 1. 1 dan 3, paslon 1 dan 3 tidak pernah menang kering nomor 1 itu nggak pernah. Karena apa logikanya, logika sehatnya ya. Lawang 02 itu yang mendukung, yang mengusung itu parpolnya banyak sekali dibanding 03 maupun 01. Jadi secara logika ya lembaga survei harus seperti itu hasilnya. Tidak mungkin kemudian nomor satu yang cuma diusung oleh 3 partai, kemudian didukung oleh 1 partai lagi, melebihi 02 yang partainya raksasa-raksasa. Seperti logikanya saja. Tetapi itu kan hari ini. Yang saya bilang tadi, kesalahan-kesalahan kecil di luar substansi yang mereka kalau nggak belajar di kesalahan itu akan menghukum 02. Bang Habibur Rahman, apakah betul Bang ada kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin berpotensi blunder Bang? Yang dimaksud oleh Mas Nahra tadi. Teman-teman, justru kami merasa adanya berkah ya dari Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku tidak beradab yang dipraktekkan Capres 1 Capres 2, membuli Kemenhan dengan tidak memberikan kesempatan kepada Menhan yang dibuli, ya, Capres 1 dan Capres 3. Ya, 1 dan 3. Ya. Dengan tidak memberikan kesempatan Capres 2 untuk berinteraksi. Masyarakat melihat itu nggak ada adabnya. Bahkan lebih ekstrim lagi, nggak ada akhlaknya. Karena di Kemenhan itu kita juga bicara soal prajurit TNI. Di Kopol Hukam, di penegakan hukum kita bicara soal anggota Polri. Yang mereka ini pasang badan, Pak, untuk membela kita, menyelamatkan kita ketika pandemi bersama tenaga kesehatan. Saya banyak ketemu ya prajurit-prajurit rendahan, anggota Polri yang level di bawah ya. Kami sedih sekali Bang. Kenapa? Dengan pernyataan tersebut. Waktu pandemi, bahkan kami keluar duit. Mereka itu keluar duit Pak ternyata. Saya baru tahu tadi siang. Kalau misalnya tingkat vaksinasi rendah, mereka harus kejar, kan harus ada tambahan buat nakes dan lain sebagainya. Mereka keluar uang pribadi demi menyelamatkan kita. Lantas kerja penegakan hukum dibilang 5 gitu kan. Padahal dia sudah melakukan kerjanya ekstra gitu loh. Di luar kewajibannya dia kerja maksimal. Itu. Jadi justru kami mendapat berkah ya. Dukungan yang sangat luar biasa dari rakyat di akar rumput setelah debat. Orang yang tadinya dikira berpendidikan, dosen ya, latar belakangnya dosen atau latar belakang cendekiawan, ternyata mempraktekkan bullying, ya, mempraktekkan perundungan secara terbuka kepada masyarakat. Itu bentuk gitu perundungan, Bang Habib. Masyarakat bilang begitu. Rakyat di akar rumput yang bilang begitu kepada saya, ya kan? Makanya kalau kemarin itu kan ada Mbak Rustika Herlambang, seolah Pak Prabowo kalah waktu debat. Tetapi engagementnya itu ya di media sosial itu 2 kali lipat dari yang kedua. Pak Anies 11 juta berbanding 6 juta. Pak Ganjar 3 juta. Pakai Indonesia Indikator itu di semua media sosial. Siapa sih yang bisa mereka sedemikian besar? Iya kan? Narasinya tapi ya. negatif apa positif Bang? Sangat positif. Sangat positif karena kan yang dilihat dialog ya. Bukan postingan saja, tapi dialog. Ada tanya, ada jawab dan lain sebagainya. Rustika Herlambang, Indonesia Indikator mengecek di dunia maya, Habibur Rahman mengecek di lapangan. Saya hadir di 3 pasar berbeda di Jakarta Timur, incognito, nggak pakai seragam, nggak pakai, tapi memang ada yang mengenali. Banyak sekali orang-orang bawah ya, satpam, penjaga toko menghampiri saya, mengerumuni saya. Kasihan banget Pak Prabowo ya, kok dizolimi seperti itu. Jadi dukungan dari rakyat akar rumput justru meningkat dan kami yakin semakin rasional lah satu putaran dengan perilaku tidak beradab yang dipraktekkan oleh Capres 1 dan 3 pada debat kemarin. Berarti Bang, sebentar Bang, berarti fenomena ada tangisan Bang yang viral di media sosial itu betul-betul demi real. Allah, demi Rasulullah, saya menemui faktanya ya. Saya menemui faktanya, orang yang tulus memang begitu. Bukan gimmick ya Bang ya? Saya nggak tahu bahasanya gimmick. Kalau gimmick itu kan kalau di media sosial. Ada gerakan. Tapi kalau secara faktual saya temukan orang bersikap demikian, ya itulah kenyataannya, gitu loh. Kemudian saya juga ngomong, Pak, ya, soal komposisi jumlah kursi. Ya. Yang paling relevan nih
jumlah kursi dengan jumlah dukungan. Cek saja, ya, kursi di DPR ya. Ini ya, Anies ya 167 kursi, 29,04%. Prabowo ya kursinya semua partai 43,58%. Ganjar 25,56%. Kalau mengacu kepada kursi di parlemen saja, suara Anies ini sekarang di bawah 25 kebanyakan itu kan, itu jauh di bawah kursi yang ada di parlemen. Artinya orang yang secara formal mendukung mereka saja belum tentu mendukung mereka. Gitu. Jadi kalau dikatakan misalnya harusnya menang dan lain sebagainya, enggak kok, Prabowo Gibran itu cuma 43,8 dan sudah 3 atau 4 lembaga survei yang menyatakan 50% lebih. Tambah lagi fakta, misalnya di surveinya Mas Burhan ya. Indikator. Secara de facto ya, dari orang yang memilih itu sudah 50%, Pak. Dari orang yang memilih, karena apa namanya, elektabilitas Ganjar pas elektabilitasnya Mas Anies masih kalah 0,5% daripada elektabilitasnya Pak Prabowo Gibran. Artinya kan itu sudah 50%. Jadi kalau kita kembali ke konstitusi kita, Pak, ya, di konstitusi itu pasal 6, 3 dan 4 diaturnya begini, pasangan calon yang meraih suara ya 50% lebih dinyatakan sebagai pemenang. Baru yang keempatnya dalam hal kan ini indikasi sebagai klausul cadangan ketiga rumusan yang di ayat 3-nya tidak terpenuhi. Jadi kalau kita istilahkan sepak bola, normal time 90 menit itu ya satu putaran. Oh, yakin artinya satu putaran ya? Ya bukan, itu normal time. Semua orang pengen menang normal time. Yang extra time-nya itu 2 putaran, 2 kali 15 menit kalau di sepak bola. Masa kita menargetkan menang di normal time, sesuatu yang bahaya, sesuatu yang anti demokrasi. Come on, itu konstitusi kita, kesepakatan kita di konstitusi. Artinya masih optimis ya Bang, satu putaran ya? Bukan soal optimis, enggak. Ini bukan sekedar soal optimis. Ini kesepakatan kita di konstitusi. Ya, normal time-nya memang satu putaran, tetapi kalau tidak memenuhi unsur, ada yang lebih 50%, kemudian yang sekian provinsi, 20% itu 50% provinsi, barulah di putaran kedua. Nah, satu putaran ini kan bisa siapa saja. Masa sih sekelas Bang Deddy Sitorus, Bang Mustafa nggak percaya calon yang bisa menang satu putaran? Nah, kita semangat tanya, dong, gitu loh. Semangat dong. Bang Deddy, gimana? Ganjar Mahfud percaya nggak? Realistis satu putaran juga? Kalau untuk penyemangat, kita harus bilang Ganjar Mahfud satu putaran. Realistisnya? Realisasinya? Realistisnya kan kita belum tahu karena belum coblosan 14 Februari. Iya kan? Tetapi kalau ditanya saya pribadi, apakah mungkin pasangan Prabowo dan Gibran satu putaran? Menurut saya mimpi di siang bolong. Karena begini, kalau misalnya kita mengakui survei-survei yang sudah di atas 50%, ini kawan saya Habibur Rahman ini nggak akan mau ke TV lagi, udah di dapil aja dia duduk-duduk. Pak Jokowi juga nggak perlu keliling Indonesia bagi-bagi beras hanya 5 kilo, 10 kilo. Ya kan? Dan Pak Prabowo juga nggak harus marah-marah melulu. Jadi kalau dibilang apakah mungkin satu putaran, kecuali ada bayi air bah yang luar biasa ini ya, pemilu yang luar biasa tiba-tiba melimpah suara ke Prabowo Gibran, ya bolehlah satu putaran. Tetapi kalau melihat realita, katakanlah suara pendukung Jokowi 2014-2019 dikawinkan dengan pendukung Pak Prabowo 2 kali pemilu, ditambah suara-suara partai yang sekarang mendukung Prabowo, ditambah apalagi nih kepuasan yang dulu sempat sampai 82%, harusnya sekarang sudah 80% itu. Jadi orang-orang pendukung Pak Prabowo dan Gibran ini semua udah kipas-kipas saja, Mbak. Tetapi kan kalau realitanya nih tanpa harus menjadi ahli nujum, saya kira paling hebat itu 46, 42 atau 44. Realistisnya ya. Kita kan bicara realita nih. Kenapa bisa terjadi begitu?
Karena menurut saya banyak rakyat melihat sebagian besar pendukung Jokowi, sebagian besar pendukung capres, pendukung Pak Prabowo, pendukung Pak Jokowi, bahkan partai-partai itu melihat ini memang pemilu kita ini ada masalah. Seharusnya pemilu ini kan cara kita untuk merancang masa depan. Cara kita merancang nasib anak-anak Indonesia, kan gitu nih harapan kita semua. Apalagi kalau orang yang punya nalar dan nurani yang tinggi kayak Bung Hasan Hasbi ini. Tapi yang terjadi kan pemilu kali ini adalah bagaimana Jokowi merancang nasib kekuasaan setelah dia nggak berkuasa. Bagaimana menentukan nasib anaknya ke depan. Itulah yang membuat akhirnya suara itu terpecah kalau menurut saya. Ya, karena seharusnya kan Pak Jokowi itu ibarat sudah resik di puncak gunung, dia kan harus turun. Tetapi dia masih mau naik lagi. Sementara konstitusi membatasi 2 periode. Di atas itu cuma langit. Kalau dia maksa naik ke langit, dia jatuh ke jurang. Akhirnya apa yang dilakukan, menarik Gibran naik supaya dia ada tetap di puncak gunung. Itulah yang membuat masalah kita hari ini. Mau contohnya tiap hari bisa dilihat di media. Ya, bagaimana kemarin ASN di Batubara itu terlihat mendukung. Dulu Wamendes, ya kan? Lalu bagaimana polisi memanggil kepala-kepala desa. Bagaimana rakyat digebukin hanya gara-gara knalpot brong. Ini semua kan menunjukkan betapa ada kepanikan yang luar biasa di kubu Prabowo Gibran. Karena apa? Karena tidak ada keyakinan bisa 1 periode. Tapi PDIP tidak khawatir Bang Deddy Sitorus, karena hari ini ada kabar politikus PDIP, sahabat Anda juga mungkin, Marwarar Sirait yang pindah memutuskan bergabung bersama dengan Pak Jokowi. Sesaat lagi Bang Deddy. Ya, boleh. Kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi. Rasanya kemana-mana didesak-desak terus. Untungnya pas debat nggak didesak Bang. Jangan menjadi maling kundang. Jangan kita kebaikan kita balas dengan pengkhianatan. Manis, satu lagi manis. Manis. Ya saudara-saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini gitu. Dia pintar atau Kata komplek. Ya, matur nuwun. Itu aja. Kita langsung ke Bang Deddy menanggapi PDIP merasa ditinggal tidak Bang? Hari ini Marwarar Sirait menyatakan sikap bergabung bersama dengan Joko Widodo. Sebelumnya ada Budiman Sujatmiko bahkan. Kalau seorang Budiman Sujatmiko, kalau seorang Marwarar Sirait, bahkan mungkin kalau seorang Deddy Sitorus keluar dari PDI Perjuangan tuh nggak ada masalah Pak. Kita punya sistem kaderisasi yang teruji. Kita nggak pernah kekurangan kader. Dan memang menurut saya malah sudah tepat itu Marwarar Sirait keluar dari PDI Perjuangan. Karena beliau bertahun-tahun terakhir ini adalah seorang pengusaha kaya. Bukan wong cilik lagi. Rumahnya saja sekarang sudah di Jalan Diponegoro, di Menteng. Jadi bahwa kemudian dia tidak bisa lagi merasa nyaman di tengah kaum miskin yang ada di PDI Perjuangan itu wajar. Dan kita hargai. Dia mengantarkan kartu anggotanya ke PDI Perjuangan, itu sikap yang baik. Ya. Yang masalah ini kan, yang dibilang Pak Prabowo malin kundang itu sampai sekarang nggak balikin KTA. Itu kan yang jadi masalah gitu loh. Sehingga akhirnya kita yang sering dipojokin orang. Kenapa nggak pecat? Ya masa sih seorang presiden kita pecat, yang benar aja lah. Kan kita juga punya etika, punya adab. Kita menunggu ya mereka bertiga kembalikanlah KTA-nya. Itu supaya kita semua mengakhiri hubungan dengan baik. Tanpa harus ada cacat sejarah. Karena orang kan berhak mau pindah ke lain hati. Tapi siapa ini Bang? Karena nama tidak disebut Bang ketika Prabowo melontarkan malin kundang. Jangan balas kebaikan dengan pengkhianatan. Namanya tidak ada Bang di sana Bang. Ya kamu harus tanya ke Pak Prabowo. Nggak mungkin saya menduga-duga. Kami coba hubungi Pak Prabowo langsung. Hubungin langsung. Bang Roman, wakilnya langsung. Siapa yang dimaksud, Bang? Saya ini kan wakil ketua umum Gerindra. Berarti wakilnya Pak Prabowo. Betul. Jadi Pak Prabowo itu kalau pidato di hadapan pendukungnya, di hadapan kami, itu kan beliau itu kan kalau di tentara itu kan pelatih. Memberikan semangat, memberikan nasihat-nasihat. Yang disampaikan itu nasihat, jangan seperti malin kundang. Itu benar-benar nasihat. Orang tua dulu dari dulu juga menasihatkan kita begitu. Ya.
Jangan seperti kalau kamu dikasih orang baik, kamu pasti harus memperlakukan orang itu lebih baik lagi. Juga misalnya tadi kan ada yang bicara soal tanah dan lain sebagainya. Itu pinter, apa bodoh, apa goblok, gitu kan? Itu kan pertanyaan. Yang pinternya dipotong, yang sebaliknya yang diekspos. Beda dengan pernyataan Pak Ma'ruf terhadap Pak Mahfud. Pak Mahfud terhadap statement saya yang soal posko pengaduan di Kemenko Polhukam yang saya masukkan dalam Outlook sebagai salah satu dugaan potensi kecurangan, ya. Dia ngomong, ditanya wartawan, Pak Habibur Rahman melaporkan 16 potensi kecurangan, terstruktur, sistematis dan masif, termasuk salah satunya melaporkan Bapak juga terkait posko itu. Dia ngomong itu bodoh. Beda loh, ya. Saya juga kalau saya justru merasa tersanjung di mention sekelas tokoh sekaliber Pak Mahfud, Cawapres, Menko Polhukam. Saya tiba-tiba jadi terkenal gitu kan, gara-gara di mention bodoh gitu kan. Ya, itu dia bedanya Pak Prabowo. Pak Prabowo memang orang ngomongnya lugas, tetapi apa yang disampaikan itu memang masuk akal, dan itulah yang bisa menjadi pegangan buat kita. Kalau dikasih orang baik, kita perlakukan baik, gitu kan. Kalau ada orang mengajukan pertanyaan yang membingungkan, ya ditanya saja pintar atau bodoh, silahkan rakyat menilai. Jadi paling kundangnya siapa Bang? Belum terjawab. Nggak perlu dijawab karena pernyataan Pak Prabowo itu Pak Prabowo. Ya itu ya, jawaban saya begitu, nggak perlu dijawab siapa maling kundangnya. Ajarannya itu yang kita tangkap, ya kan? Wisdomnya Pak Prabowo itu kita tangkap. Beliau kalau diperlakukan orang baik, beliau akan kembali balik memperlakukan orang lebih baik lagi, begitu. Karena ada statement dari Sekjen PDI Perjuangan, kami sudah tampilkan di TV One ya, Bang Deddy ya. Yang dimaksud maling kundang itu yang diucapkan oleh Prabowo, bak pepatah, terpercik muka sendiri katanya, Bang. Ini maksudnya mungkin Mas Teguh Juwarno? Ya, Pak Jokowi, mantunya, putranya sudah diberi karpet merah di PDI, terus kemudian seperti Mas Gibran sendiri juga sudah menyampaikan saya akan berkampanye buat Mas Ganjar misalkan, tahu-tahu kemudian nyalon. Mungkin itu barangkali maksud maling kundangnya Pak Prabowo, tapi kita tidak tahu. Tapi poinnya begini, Mas Andrew, saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan kepada publik bahwa ada sebuah hikmah yang sangat baik sekali dari perdebatan calon presiden itu adalah kita ingin melihat siapa sesungguhnya calon pimpinan kita, calon presiden maupun calon wakil presiden kita. Nah, ada satu pengamatan yang cukup objektif yang disampaikan seorang ahli psikologi kriminal. Beliau mengatakan bahwa ada problem yang namanya executive function. Apa itu executive function? Executive function adalah kemampuan seseorang untuk mengelola, mengorganisir, mulai dari planning sampai kemudian mengeksekusi persoalan-persoalan yang kompleks, di mana kemudian itu akan melibatkan emosi yang bersangkutan. Nah, yang kita lihat pasca debat kemarin, kita melihat ada salah seorang calon kandidat yang ternyata kita pertanyakan sisi executive function-nya ini. Padahal dalam konteks kepemimpinan nasional, executive function ini menjadi penting. Kenapa? Kita tahu ke depan kita akan punya persoalan yang semakin besar. Hutang kita juga sudah sangat besar. Cicilan hutang kita tiap tahun hampir mendekati 500 triliun dari APBN 3.000 triliun. Anda bisa hitung sendiri itu sudah berapa persennya. Kemudian juga persoalan-persoalan geopolitik, persoalan lapangan pekerjaan yang semakin sulit yang sekarang dirasakan oleh adik-adik juga. Dan juga persoalan-persoalan yang kompleks yang akan dihadapi oleh seorang kepala negara. Di mana di situ membutuhkan ketenangan, emosi yang stabil, yang kemudian dibahasakan sebagai executive function yang baik. Ketika executive function tersebut bermasalah, ditambah usia yang mungkin sudah cukup umur, yang tidak mungkin berkeliling-keliling sebagaimana kandidat yang muda-muda, ini semua menjadi problem yang akan kita hadapi, yang akan dihadapi bangsa Indonesia yang jumlahnya 280 juta orang mempertaruhkan kepada kepemimpinan yang emosional. Ini bahaya sekali. Bayangkan kalau kemudian ke depan kita ada masalah yang kompleks, tidak dihadapi dengan tenang, dengan jernih, tapi kemudian dengan pukul meja, kemudian dengan keluar kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang pemimpin nasional. Kita tahu Pak Anies, Pak Ganjar sama sekali tidak pernah mengeluarkan kata-kata itu.
dan beliau pun tidak menanggapi ketika di framing bahwa pasca debat ada kalimat-kalimat yang juga tidak baik untuk diutarakan oleh seorang calon kepala negara, maka ini menjadi catatan penting buat kita bersama, buat masyarakat Indonesia, bahwa kita mempertaruhkan bangsa ini terlalu besar di pemilu 2024 nanti kalau kita percayakan kepada tokoh yang punya problem di dalam melakukan executive function. Enggak, saya sedikit mau menyampaikan yang disampaikan oleh Habibur Rahman kawan saya ini. Prof Mahfud mengatakan itu bodoh, karena apa? Karena kan TKN mengatakan potensi-potensi kecurangan yang terjadi, salah satunya karena di Menko Polhukam dibuka yang namanya tempat pelaporan. Padahal kan sejak 2014 Des Pemilu itu sudah ada di Menko Polhukam. Bahkan di Kemendagri pun ada Des Pilkada, Des Pemilu ada. Nah, oleh karena itu kan ini seolah-olah ada tudingan bahwa Prof Mahfud berpotensi membuat kecurangan. Padahal semua orang tahu hari-hari ini siapa yang ada di lapangan, instrumen kekuasaan, aparat-aparat penegak hukum yang bekerja untuk calon tertentu. Itu rakyat semua udah tahu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi soal debat. Tadi kan kawan saya Habibur Rahman ini kan bilang Indonesia Indikator paling bagus. Ini saya baca aja ini pernyataan langsung dari sahabat saya Rustika Herlambang. Dia bilang di sini ya bahwa dalam artian expose engagement yang paling besar itu ya Anies Baswedan. Ya, karena dia mendapat postingan engagement terbesar satu. Sementara calon presiden urutan 2 Pak Ganjar menjadi juara dengan sentimen positif, angkanya 52,15%. Pak Anies 35,98%, Prabowo 25,61%. Lalu dalam keterlibatan rata-rata interaksi ya di konten akun media sosial itu 795.000, Anies 706.000, Ganjar 451.000. Jadi nggak tahu saya data ini orang yang sama, datanya bisa berbeda. Saya bingung. Tapi saya mau bilang begini, habis ini debat kemarin itu sungguh aneh. Kenapa aneh? KPU menentukan isi debat itu adalah soal pertahanan keamanan, bukan soal jeroan pertahanan kita, bukan soal jeroan keamanan kita. Dan KPU menyediakan waktu bagi masing-masing calon yang sama untuk semua calon. Tidak ada beda, sama-sama 2 menit untuk merespon, 1 menit bertanya. 2 calon yang lain bisa merespon dengan baik. 1 calon yang seharusnya sangat menguasai isu pertahanan justru tidak bisa menjawab dengan benar, dengan baik dalam waktu yang sama. Ya, ini kan berarti memang prosesornya udah beda nih. Ini persoalan prosesor yang beda, lalu nyalahin semua orang. Siapa yang bully Pak Prabowo waktu itu ya? Saya merasa tidak. Misalnya Anies mempersoalkan kepemilikan lahan. Dulu Pak Jokowi juga mempersoalkan hal yang sama. Betul tidak? Betul. Saya punya videonya. Jadi kenapa ketika Pak Anies bertanya dianggap membuli, dulu ketika Pak Jokowi nggak dianggap membuli, sama persis pertanyaannya. Ini kan problem. Tapi ya kita paham lah bahwa ini kan soal bagaimana membentuk persepsi. Dan dalam hal membentuk persepsi, ya kita tahu paling jago itu ya 02, itu realita. Kita tidak bisa menutupi itu. Orang-orang terbaik kayak Hasan Hasbi ini ada di kubu itu. Dijawab saya dulu. kira itu. Silakan, Bang Habib. Ya, pertama soal Indonesia Indikator, kita nggak perlu berdebat kusir karena tempos deliknya itu beda, Pak Dedi. Yang Pak Dedi bilang itu saat berlangsungnya debat. Yang saya bilang itu sehari ya, mulai jam 12, jam 6 pagi sampai beberapa hari setelah itu. Itu yang disampaikan oleh Rustika. Ya, setelah pasukan bergerak ya beda lah. Bukan pasukan. Jadi gini, ya teman-teman ya, nggak ada yang bisa menggerakkan dunia maya semasif itu. Mau pakai mesin apapun nggak akan ada yang bisa. Yang kedua, ya soal buktinya terjadi, Mas. Ya, tetapi kan berarti nggak ada. Ya, berarti itu adalah genuine gitu kan. Namanya orang kalah kan cari alasan terus seperti Pak Dedi ini gitu kan. Lah, yang iya kalah itu apa? Anda kan Pak nggak bisa Prabowo buktikan di loh. debat itu. Antara 11 juta dengan 6 juta, Presiden Capres Anda cuma 3 juta. Semua itu angka. orang waras akan Itu bilang angka. yang kalah dalam debat itu adalah Pak Prabowo. Itu kalau waras. 11 juta, 6 juta dan 3 juta. 11 juta.
Kenapa dia Anda membandingkan 3 juta isu dengan 11 itu soal juta? pertahanan, Ya kan? tapi hanya Pak Prabowo yang tidak mampu menjelaskan. Ya udahlah. Itu problem. Anggap aja tukang obat ya. Jadi gini. Ya. Teman-teman, Oh, ya, ini yang Abang soal Habib, Pak Mahfud bilang Habibur Rahman bodoh, ya kan? Karena itu prakteknya sudah berlaku sejak 2014. Kita tahu teman-teman, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu kan sudah ada setidaknya dari tahun 2017. Tugas pokok dan fungsi Bawaslu secara detail kita bikin. Tugas pokok dan fungsi KPU kita bikin. Tugas pokok dan fungsi DKPP, penyelenggara pemilu kita bikin semua. Ya. Lalu dia sendiri mengatakan, ya, itu nggak ada kaitannya dengan Bawaslu. Itu hanya menampung. Lantas apa gunanya? Ya, lembaga sebesar itu hanya menampung. Itu yang seperti itu apa akan kita bilang pintar? Gitu Maaf loh. ya saya potong. Apa akan kita bilang pintar Kemendagri yang juga seperti punya itu? yang sama. Bukan. Gubernur-gubernur juga punya yang sama. Dia bilang itu di bawah kendali dia, gitu loh. Di Ya bawah sama, yang di Kopolhukam, Kemendagri gitu di bawah loh. kendali Menteri Ya, dalam Dalam hal Negeri. Kopolhukamnya pinter apa bodoh kalau begitu? Hal yang tidak ada guna terus dia lanjutkan. Gitu. Saya juga baru ini pinter atau bodoh kalau pakai gayanya Pak Prabowo ya. Kenapa? Hal yang nggak ada guna dia lanjutkan sampai sekarang. Tupoksi orang, tupoksi lembaga lain yang jelas dan detail. Bos, maaf Dia saya potong. kerjakan, gitu loh. Jangankan Polhukam, Kemendagri juga punya Despil Pemilu. Polri juga punya. Bukan. Semua punya itu, tapi kan Oh, itu lain. hanya untuk mengawasi. Nanti Polri lapor juga ke Polhukam. Polri juga lapor ke Kemendagri juga lapor ke Polhukam. Dia sebagai menteri koordinator. Iya wajar saja kalau menurut saya. Kemendagri punya, Ya, nggak apa-apa. Polri juga menganggap punya. wajar sesuatu yang menurut saya nggak cerdas gitu kan. Yang sudah ada lembaga pelaksananya, ya kan, dilaksanakan oleh lembaga yang tidak berwenang. Ya silakan saja kalau itu dianggap tidak bodoh gitu loh. Baik. Ini kan soal pendapat. Kalau Ya. junjungan dia ya tentu nggak bodoh gitu kan. Maria, ini Berbagi sebenarnya serangan. punya data juga Mas Mustafa Nara. Tapi Itu kita tahan dia. dulu Mas Nara, Mas Bang Hasan Hasbi Hasbi juga juga ya. Baiko juga punya data. Kita nanti tampilkan usai jeda ya. Saat lagi tetap bersama kami di Catatan Demokrasi. Iya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Kalau tadi baik itu 03 maupun 02 saling klaim gitu ya memiliki data. Kita langsung tanyakan ke Mas Hasan Hasbi. Mas, jadi sebenarnya bagaimana pasca debat itu sebenarnya meskipun tingginya percakapan di media sosial tentang 02 sentimennya positif atau negatif, menurut Anda elektabilitas Pak Prabowo memang tetap tinggi atau justru menurun? Masih bahas debat berarti. Masih belum move on Pasca, Mas Pasca. Ya, orang bisa pamer data. Sudah nyala, Mas? Orang bisa pamer data macam-macam dari berbagai tools yang menganalisis data percakapan di media sosial. Mungkin tim yang nggak happy dengan tools yang satu bisa cari tools yang lain supaya dia bisa happy, bisa seperti itu. Tapi ada fakta yang nggak bisa dibantah. Sebelum debat itu followers Instagramnya Pak Prabowo hanya 7,2 juta. Besokan harinya nambah 600.000. Hari ini ya Instagramnya Pak Prabowo itu followersnya 8,6 juta. Organik? Ya organik loh, siapa yang cek aja kan bisa diperiksa. Komentar-komentarnya kan bisa diperiksa itu. Orang-orang yang baru follow kan juga bisa diperiksa. Siapa yang mau kerahin 1,6 juta untuk ini kan. Ini sebenarnya kelanjutan dari video nangis-nangis yang katanya direkayasa itu. Yang nangis-nangis itu mampir di Instagram kemudian mereka follow. Ini fakta untuk validasi aja. Jadi jangan, kalau ini kan nggak akan berdebat soal tools mana, ini fakta yang tersaji hari ini. Kalau Mas Anies mungkin nggak nambah banyak, tetap 6,6 juta mungkin. Mas Ganjar juga nggak nambah banyak, tetap 6,5 juta mungkin. Eko tadi kayaknya nggak hafal jumlah Instagramnya Mas Ganjar, saya baru saja lihat. Jadi menurut saya kalau efek debat itu kadang-kadang kita orang-orang pintar ini berjarak dengan pikiran dan perasaan masyarakat. Kita ngerasa menang di debat, tapi kalau masyarakat bilang nggak oke ya nggak oke aja. Mungkin bukan itu yang dicari oleh masyarakat, bisa jadi. Jangan juga marah-marah sama masyarakat. Ini kan publik juga punya logika dan rasionalitasnya masing-masing. Pak Jokowi itu juga nggak jago debat loh. Pilkada DKI Pak Jokowi sama Pak Foke jauh lebih canggih Pak Foke. Soal perdebatan, soal penguasaan masalah, tapi masyarakat pilih Pak Jokowi. Ahli komunikasi yang bilang Pak Jokowi ini kok gimana orang deso garuk-garuk kepala pas debat.
secara teori komunikasi nggak ada yang bilang Pak Jokowi menang debat satupun sekalipun dengan Pak Foke. Tapi masyarakat akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Pak Foke. Tapi hari ini bukan saya bilang debat nggak penting, ada pangsa pasarnya yang membutuhkan debat. Tapi mungkin nggak cukup untuk memenangkan pemilu, itu saja. Jadi buat saya hari ini kalau yang kayak begitu-begitu nggak ada problem. Ya ada orang yang ngerasa menang debat, kasihlah. Masa nggak boleh kita kasih dia ngerasa menang debat? Ya kan? Tapi mereka juga harus akui bahwa kemudian yang dapat sentimen positif, real, konkret dari masyarakat Pak Prabowo banyak dapat, ya akui aja. Kalau mereka main TikTok juga mungkin tiap sebentar mereka udah malas aja, tutup aja TikToknya. Kenapa? Kata Pak Dede itu ada gerakan media sosial, bot itu Pak. Iya boleh lah, dugaan-dugaan kayak gitu itu kan boleh. Kalau kita menduga-duga itu kan boleh aja. Tadi kan kita menggunakan alat ukur yang sama-sama pakai evidence-nya si tapi kan time-nya sudah beda katanya kan. Loh, ya makanya saya bilang. Time-nya sudah beda. Jadi harusnya kan kita sama-sama pakai itu. Saya kasih yang valid aja, bahwa follower Instagramnya nambah banyak. Nah itu yang saya bilang. Jadi kalau sudah sebesar itu, animo masyarakat ini, dunia media sosial ini kan sebenarnya nggak besar-besar amat, ya kan? Tapi kalau animonya sudah sebesar itu, pasti dalam hati akan mengakui kok kayak begitu saya lihat media sosial kok begini isinya. Walaupun mungkin sebagian besar orang pintar itu nggak main TikTok, mungkin nggak main Instagram karena mereka berfokus di Twitter. Mungkin di Twitter sekarang sudah bisa di generate pakai AI misalnya. Komen-komennya orang kita nge-tweet satu huruf aja tiba-tiba di komen kok ada apa urusannya? Ya maksud saya yang seperti itu. Jadi kalau saya berpendirian, orang merasa unggul debat biarin aja kasih. Orang ngerasa misalnya, oh kita yang dapat skor kasih aja nggak apa-apa. Ya, yang kita pegang kan hasilnya habis debat pertama ada survei. Hasilnya Pak Prabowo jauh unggul di atas mereka. Habis debat kedua, ya kan? Walaupun misalnya secara perasaan publik Gibran menang kan Gibran juga dibully. Di media-media yang disebutkan oleh teman-teman tadi, yang orang fokus kepada kesalahan Gibran, nggak fokus kepada kesalahan Caimin, nggak fokus kepada kesalahannya Prof Mahfud, fokus kepada kesalahannya Gibran. Tapi biarin aja. Tapi perasaan publik kan juga beda. Hasil survei habis debat kedua juga menunjukkan hal yang begitu. Ya, hasil survei debat ketiga belum tentu menjadi pemilih juga, Mas. Iya. Follow kan bisa jadi bukan memuji tapi malah mencaci. Iya, saya bilang. Sekarang kan ada tadi followers, sekarang ada survei. Oke. Ada dua alat yang kita pakai. Lain lagi bicaranya kalau misalnya nggak percaya sama survei yang dipublikasi. Nah itu kita nggak bisa diskusi. Kecuali kalau sudah percaya sama survei-survei yang sekarang dipublikasi, buat saya ya itu yang kita pegang. Nah sekarang soal 1 putaran 2 putaran biar kembali ke rel nih. Kalau kita kan kalau beda level tuh wajar kalau beda harapan. Kalau survei kita 45, 46 atau Ipsos bilang 48, wajar kan kalau kita mikir 1 putaran. Tapi kalau orang yang lagi balapan di bawah, jauh tertinggal di belakang, kalau main game itu untuk memperpanjang nyawa ya masuk putaran kedua. Wajar juga kalau mereka harapannya adalah masuk putaran kedua, bukan 1 putaran. Tadi kan Bang Habib bilang harusnya kan idealnya masing-masing harapannya 1 putaran, menang 1 putaran. Bukan cuma kami yang punya keinginan 1 putaran, harusnya pasangan nomor 3, nomor 1 kan juga punya harapan menang 1 putaran. Tapi kalau sudah mengakui rilis-rilis sekarang yang disampaikan oleh polster kredibel, ya wajar juga kalau misalnya ada yang mengharapkan 2 putaran. Kenapa? Untuk memperpanjang nyawa. Kalau enggak kan sudah game over. Artinya sia-sia dong kalau kemudian muncul ada wacana Anies Ganjar berkoalisi? Enggak sia-sia. Menurut saya itu berkah demokrasi lah. Ya, ada mereka kan nggak kebayang pendukung Anies komunikasi sama pendukung Ganjar sebelumnya kan nggak kebayang. Gara-gara ini kemudian sama nggak kebayangnya membayangkan pendukung Pak Jokowi itu sama Pak Prabowo. Iya, itu berkah demokrasi. Jadi makanya kita ini bukan begini loh, dari tadi tidak ada yang mempersoalkan siapa menang debat. Yang angkat itu kan Habibur Rahman. Ya. Tidak ada yang bilang siapa yang menang dalam survei. Yang angkat itu kan disampaikan oleh Rustika Erlambang. Kita kan ya bukan. Yang 9 juta, 6 juta, 3 juta itu loh bos Anda itu 3 juta. Kita tadi mempersoalkan itu gitu loh. Menang-menangan ini angka. Yang saya mau bantah bukan Anda. Saya mau bantah Hasan Hasbi, ya kan? Saya merespon soal Indonesia Indicator itu kan karena Bung Habibur Rahman angkat. Kalau enggak saya juga enggak ada urusan itu. Saya lebih tertarik membicarakan apakah ini menjadi pemilu yang baik, yang dikenang sepanjang masa, atau ini pemilu paling brengsek sepanjang sejarah Republik. Itu yang saya pengen tahu. Kalau orang yang merasa akan kalah ya pasti begitu ngomongnya. Singkat Bang, Mas Eko belum jawab, silakan. Gini, Bang Teguh Juwarno ini pendukung pasangan 01. Dia bagian dari pemerintah. Bang Deddy Sitorus ini pendukung pasangan 03, bagian besar dari pemerintah. Ya.
Gerindra juga bagian besar dari pemerintah. Tapi yang saya mau bilang, 2019 Pak Jokowi itu absolut. Nggak seperti sekarang terpecah-pecah bagian kekuasaan pemerintahnya. Absolut. Nggak ada saya dengar Bang Deddy bilang curang tuh. Kalau mau curang waktu itu paling mungkin buat curang. Apakah kemenangan PDIP waktu itu dengan kecurangan? Karena waktu itu absolut. Nggak bisa gerak Bang Habibur Rahman menurut saya. Nggak juga, gini, dulu yang menuduh curang juga banyak, Mas. Kalau Ya, Anda oposisi refresh kan? kembali. Ya oposisi kan? Loh, dengar dulu dong. Nah, yang saya nuduh boleh curang selesaikan, saya boleh sepanjang selesaikan, penyelenggaraan nanti bisa pemilu juga banyak. Banyak kan sekali, bahkan sampai di catatan MK. demokrasi. Jadi Nanti kalau orang Anda bilang bilang- kemarin nggak ada yang persoalkan curang apa nggak 2019, Anda salah. Mas Nasbi. Pada waktu itu pun ada. Gini, ini kan Justru catatan saya melaporkan demokrasi. ke Bawaslu, Bang. Nah, Ya. Sabar dulu. Oke. Ini kan catatan demokrasi. Jangan sampai publik di rumah bilang demokrasi ini jelek. Karena orang nggak dikasih kesempatan selesai ngomong udah disambar-sambar. Kita bicara hal yang besar-besar, Ini kita perlu jadi perdebatan manusia apa, nih. presentasi? Merespon. Kalau saya nggak boleh Ya, respon, nggak apa-apa. saya diam aja. Ya nggak Tapi apa-apa, nanti boleh ada nggak? kesempatannya. Dihabiskan, nanti akan ada Biar saya giliran sampai titik masing-masing dulu, Bapak-bapak. kemudian bisa Kita akan kasih porsinya yang dikomentari. sama. Langsung poinnya Bang Hasbi. Gitu. Jadi kalau menurut saya kekuasaan Pak Jokowi itu nggak absolut kok sekarang. Minimal terpecah 3. Mungkin bagiannya nggak sama-sama besar tapi terpecah 3. Jauh lebih absolut tahun 2019. Lebih mungkin mencurigai tahun 2019 daripada mencurigai tahun 2024. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya bilang begini, kalau Hasan Hasbi bilang kekuasaan Jokowi sekarang tidak absolut, sekarang yang sangat absolut. Kenapa? Jumlah partai yang ada di dalam kubunya itu mayoritas. Ya. Satu. Yang kedua, dulu 2019 yang menjadi petinggi-petinggi APH itu bukan kroninya, Pak. Sekarang kita lihat sendiri. Dulu 2019 ratusan PJ itu nggak ada. Sekarang ada ratusan PJ yang bekerja untuk memenangkan pasangan tertentu. Kata siapa nggak absolut? Anda menutup mata gitu loh. Siapa yang tidak tahu sekarang bahwa semua konglomerat, semua orang yang punya duit itu ditodong jangan dukung yang lain. Ngalamin nggak kalian? Kita semua alami. Jadi kalau dibilang nggak absolut Pak Jokowi, this day, this moment of time, Jokowi itu melebihi seorang presiden, Pak. Itu realitas. Nanti ditanggapi sama Mas Eko. Bang Habibur Rahman, kita ke Mas Eko tadi terlebih dulu yang juga memantau pergerakan di Jaket Maya, Mas Eko tadi. Saya mau komentari sedikit soal penambahan follower Instagram. Kalau Bang Hasan Hasbi buka itu gampang banget cari agensi follower itu sebentar itu bukan persoalan yang luar biasa banget. Cari agensi follower, mau follower berapa? 3 juta, 4 juta asal punya duit. Bisa dapat follower itu. Jadi itu bukan isu itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah kenapa sih ini sudah hampir 2 minggu loh debat. Kenapa masih terus jadi pembicaraan? Karena ada yang nggak move on setelah debat. Pak Anies, Pak Ganjar nggak pernah ngomongin debat lagi tuh, bekerja aja ke bawah. Tapi di berbagai kesempatan Pak Prabowo balik lagi ke isu itu. Sayangnya pidatonya Pak Prabowo di lingkarannya itu nggak nyebut nama sehingga ada tafsir yang aneh-aneh. Ketika Pak Prabowo bilang ini ada yang bertanya soal tanah, dia pinter atau goblok, misalnya. Dan tadi bagus juga TV One itu mencuplik itu dan suara gobloknya itu ditit. Kenapa? Karena bagi TV One itu tidak etis. Makanya tadi kan suaranya ditit gitu loh, suaranya disensor. Itu tidak etis. Siapapun yang menyampaikan, mudah-mudahan tadi suara saya, suara Habibur Rahman yang ngomong yang sama juga ditit sama seperti itu sudah terlanjur Bang, karena udah live. terlanjur. Oh live, sorry. Saya minta maaf. Untungnya saya bukan capres, jadi saya cuma niru aja. Nah, ketika dibicarakan ini, karena nggak nyebut nama, orang akhirnya membayangkan siapa yang dimaksud ya. Karena ada 2 orang dalam debat capres yang menyampaikan pertanyaan yang sama persis. Pertama Pak Anies di debat kemarin, dan kedua Pak Jokowi di debat 2019. Jadi yang dimaksud Pak Prabowo siapa ya? Kita bertanya-tanya. Yang kedua, ketika Pak Prabowo ngomong soal Malin Kundang, sudah diberi dukungan, sudah dikasih dukungan, tiba-tiba berkhianat dan lain-lain, bahkan pakai teori macam-macam. Itu maksudnya siapa tuh? Kita nggak tahu karena Pak Prabowo tidak menyebut nama. Keluarga tuh.
Kita nggak tahu karena Pak Prabowo nggak nyebut nama sehingga kita semua menafsir-nafsir ini yang dimaksud siapa sih? Gitu loh. Itu menjadi tafsir kita. Itu yang kemudian menjadi diskusi serius bagi kita saat ini. Yang ketiga saya mau respon tadi Kang Habibur Rahman ngomong ada bullying di debat. Ini adalah proses demokrasi. Dan debat capres adalah salah satu instrumen untuk memastikan demokrasi kita ini sehat. Apa gunanya debat capres? Agar adik-adik mahasiswa yang nanti masuk ke TPS bisa menentukan pilihan mana presiden yang paling baik buat Indonesia. Mana yang punya pemikiran paling bagus, mana yang punya argumentasi paling bagus, mana yang punya program paling bagus. Bukan cuma adik-adik mahasiswa tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Karena itu jangan dipandang debat ini kayak kita ngobrol di kampus saling ngata-ngatain. Itu menurunkan level demokrasi kita. Bayangkan seorang presiden di debat capres yang memang seharusnya adu gagasan, saling kritik, merasa dibully. Dan anehnya lagi, debatnya hari Minggu. Kemudian ada tangis-tangis yang terjadi hari Selasa. Kalau memang debatnya hari Minggu dan orang merasa tersentuh hatinya, tersentuhnya hari Minggu. Kenapa harus ada jeda waktu hari Selasa? Kan aneh. Itu kayak kita ditabok hari Minggu, nangisnya hari Selasa. Ini kan aneh, ada jeda waktu untuk mengumpulkan energi tangisan. Ini menurut saya juga sesuatu yang aneh karena ramenya di medsos itu hari Selasa. Nggak genuine artinya. Saya nggak tahu, tetapi itu yang terjadi di lapangan. Gitu loh. Bang. Nah, yang berikutnya adalah yang ingin saya sampaikan bahwa jangan sampai ini kita nih terutama teman-teman kita ini kan bagian dari tim sukses yang punya kewajiban untuk juga memberikan edukasi politik kepada seluruh masyarakat. Jangan juga menurunkan atau mendegradasi sebuah proses politik, sebuah proses demokrasi dari debat. Seolah-olah ini kayak diskusinya atau katakanlah bercandanya anak SMP sampai pada level bullying. Ini menurut saya lebay dalam demokrasi. Bukan itu yang disampaikan masyarakat kepada kita. Ya bukan, enggak, bukan Anda yang sampaikan ke masyarakat. Iya. Anda yang sampaikan ke kepada masyarakat. kami. Itu yang kita lihat di medsos Ya enggak, gitu ini loh. Anda yang Jadi sampai bukan pernyataan makanya saya, tugas gitu loh. Anda wajib mengajarkan kepada masyarakat. Ini bukan enggak bullying. bisa. Kita nggak bisa menghakimi enggak dong. masyarakat ini benar ini nggak benar. Mereka Bukan. punya ya penilaian tersendiri. Bagi Tugas mereka Anda. ini bullying, ini tidak pantas ya mereka Saya akan jadi katakan. teringat, saya jadi teringat bukan ketika persoalan edukasi. tiba-tiba Jangan Profesor dikira Mahfud masyarakat bodoh. diberikan Gitu loh. pertanyaan tentang carbon storage dan carbon capture yang harusnya tidak menjadi topik di situ. Saya juga jadi teringat siapa bagaimana bilang? Gus Muhaimin, Siapa bilang itu soal bagaimana ekonomi, Gus Muhaimin carbon bicara capture, tentang apa? carbon storage soal ekonomi kok. SGIE. Saya apa? kira sudahlah begini. Seharusnya Sudahlah apa? kemarin enggak itu maksud- relevan. bukan. Dua pertanyaan tersebut sangat relevan. Maksud nggak Kalau relevan, tidak Bos. Satu oleh isu moderator lingkungan. Isu akan lingkungan bukan isu ditengahi, ekonomi, akan Bos. akan Nah, dipotong. gimana sih? Isu Sekarang nggak lingkungan bisa bukan jawab, isu Anda bilang ekonomi. nggak relevan. Sedikit. Gitu loh. Saya teruskan sedikit Mas Teguh. Nah, kalau kita mau potret tentang ada ada sentimen positif, sentimen negatif, itu kan paling terbaca justru pada saat debat berlangsung. Bukan pada saat setelah tiga hari atau 2 hari kemudian. Sentimen ini bisa dibentuk, apalagi teman-teman medsos itu ngerti banget. Kita lihatlah datanya, Kompas, di TV One dan di mana-mana itu sudah tercapture dengan jelas. Karena kebanyakan nontonnya Pada- potongan siaran ulang, Bang. Iya, pada saat itu sudah tercapture dengan jelas karena sentimen itu adalah reaksi spontan atas sesuatu yang terjadi. Kalau Anda nonton film sedih, nangisnya hari itu, tidak besok. Gitu loh. Kenapa? Karena itu sentimen Ini itu kan menunjukkan salah sesuatu. kaprah dalam membuat Gitu analogi. loh. Ya. Jadi Debat menurut dengan, saya dengan dipukul tadi Biar dengan diselesaikan dulu, Bang. Enggak, ditempelin itu sentimen hal yang itu- lain. sentimen itu artinya reaksi emosi, Orang bro. debat itu ada 2 tahap ya, menilai debat. Ini bukan hanya yang di Indonesia, di Amerika juga begitu. Orang menilai ya dampak
atau reaksi saat debat dan setelah kedua-duanya dinilai secara ilmiah. Kenapa? Karena orang membandingkan apa yang disampaikan dengan apa yang dipraktekkan. Misalnya Pak Anies ngomong 700 triliun dibelikan alutsista bekas. Orang kan nggak saat itu juga tahu, tetapi begitu orang googling, orang tanya, orang cek, baru ketahuan ini bohong. Kalau gitu kayak loh. gitu nggak perlu nangis-nangis, Loh, cuma bukan ngelihat perlu gitu loh. nangis. Gak masa habis ngelihat data kemudian nangis-nangis. Mas Teguh Ini jadi makin lucu. sebelum kita Ini agar gak kejauhan kita bicara soal bullying, saya ingin bacakan ini ya tentang definisi bullying menurut ChatGPT. Bullying adalah perilaku agresif yang berulang, disengaja dan merugikan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain. Hal ini dapat melibatkan kekerasan fisik, verbal, relasional atau perundungan daring dan seringkali ditujukan untuk mendominasi, menyakiti atau mengintimidasi korban. Benar sekali. Itu yang terjadi saat debat. Saya ingin mengingatkan. Biasanya Mas Habib, bullying itu dilakukan oleh yang kuat terhadap yang lemah. Nah, isu kemarin terhadap penegak hukum. Betul sekali. Pada saat debat kemarin yang melontarkan omon-omon itu siapa? Yang mengatakan profesor, padahal kita tahu semua itu adalah kalimat untuk merendahkan. Karena Pak Anies belum Ngomong profesor kok merendahkan. Itu kan pujian banyak Pak, dosen S1 saja ya. Itu Pak kita Rocky. lihat dalam konteksnya. Karena kita memuji, kita Mas bilang Habib, profesor lihat kok. konteksnya. Anda jangan menghakimi. Kalau bicara lisan, namanya bahasa, kita Anda harus nggak lihat bisa menghakimi konteksnya. gitu loh. Kita harus lihat Nah, konteksnya. inilah sang Lihat maha kalimatnya. menghakimi nih. Seperti capresnya juga ini. Jangan sepotong-potong. Seperti capresnya juga gitu. Iya. Kita yang disampaikan Mas Anies semua adalah fakta yang ada, terus kemudian Pak, Anda disampaikan sudah dalam lalat frame kok yang kotak. soal 700 triliun fakta apanya? 700 triliun selama 5 tahun memang benar. Bukan kan nggak nyampe. Loh, malah lebih kalau Oh, nggak ditambah ada. dengan kredit Sudah, ekspor. loh, katanya sudah diralat. 300 Tidak sampai 700 triliun. Tidak ada Dibeli yang alutsista meralat. bekas. Tidak Sudah ada yang diralat meralat. sama kalian Kita berarti sudah luruskan. diakui salah gitu loh. Pak Habib, loh apa? Kan kita tahu semua bahwa itu konteksnya adalah perdebatan. Ini adalah bahasa lisan. Kita lihat konteksnya. Pak Prabowo juga melakukan hal yang sama terhadap Mas Anies ketika dia mempersoalkan. Dengarkan saya bicara dulu ya. Selesaikan Mas Teguh. Pada debat pertama, Pak Prabowo juga menggunakan pertanyaan yang kurang lebih hampir sama analoginya. Ketika beliau mengatakan APBD DKI 800 triliun, masa urusan hanya untuk nanganin urusan asap? Maaf, 80 triliun. Saya ralat. Kok hanya nanganin urusan asap? Kan kurang lebih sama. Ini kita lain. ingin Anda nggak melihat bisa menafsirkan. konteksnya. Lain jauh. Anda ini selalu paling benar Loh, sendiri. Kalau bahasa nggak bisa apa Anda bandingkan apple to apple. Ayo kita cek, kita audit bahasanya. Ayo satu-satu. Cocok. Gitu. Ya ayo. Anda ahli bahasa. Bukan. Ya bukan. Oh. Anda Ini yang kita soal pengen ahli melihat bahasa. secara Bapak, debat belum mulai. Gitu. Kita belum masuk ke tema, udah ribut di meja ini. Nah, itu Sesaat lagi dia. kita akan Kita segera akan kembali. kembali saat Hajatan lagi Demokrasi ya. pemirsa. Informal dan formal kami lakukan bagaimana nantinya setelah 14 Februari itu ya membangun bangsa itu harus bersama-sama, nggak mungkin sendirian. Kami bersama 03 itu sebenarnya lebih pada kesamaan nasib karena memang kalau 01 kan dari awal memang tidak bersama Pak Jokowi. Kalau pasangan 03 itu sekarang ditinggal oleh Pak Jokowi sehingga pandangannya kemudian menjadi sama. Kita jangan menjadi maling kundang. Jangan kita kebaikan kita balas dengan pengkhianatan. Jerih payah dibalas dengan kedengkian. Jangan. Politik ini kan tidak ada lawan dan kawan abadi. Yang ada ialah kepentingan yang abadi untuk memajukan bangsa ini. Ya, kita lanjutkan dengan memberikan ruang kepada mahasiswa terlebih dahulu. Ada yang ingin bertanya, silakan langsung kepada narasumber. Hidup mahasiswa. Kita kasih apresiasi dulu ya. Mikrofonnya dipakai dong. Mic-nya dideketin dong ke mulut. Mikrofonnya dipakai Nah. dong.
Langsung poin pertanyaan. Selamat malam Bapak-Bapak, perkenalkan saya Raja Dafazan Pasha, saya FISIP dari Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak Mustafa. Jadi saya ingin bertanya mengenai isu yang beredar akhir-akhir ini tentang koalisi antara paslon 1 dengan paslon 3. Apakah seserius itu Pak? Apakah bisa nih di-spill sedikit-sedikit mungkin karena saya sebagai mahasiswa dan Gen Z saya ingin tahu juga gitu. Apakah serius? Apakah Hanya wacana tidak? saja? Apa? Ataukah hanya wacana saja? Oke, baik. Terima kasih. Langsung Mbak Nara. Pak EF Saifullah Fatah. Bukan Bang Habibur Rahman langsung bukan menanggapi Jaktim, nih. bukan Jaktim. Mas Nara langsung Mas dijawab Mas. Jadi tanya siapa? Saya Pak Habib. Mas Mustafa Nara. Nggak, mirip Pak EF aja. Iya, saya tadi mau ngomong gitu. Oke, saya jawab ya. Jadi dari permulaan, ini memang ada chemistry yang nyambung antara 1 dan 3. Begini chemistry-nya, ini sangat besar sekali. Kalau 1 dan 3, chemistry pertama, itu tidak memulai dengan sesuatu yang kontroversi, dengan skandal, maupun dengan sesuatu yang dianggap tidak etik. 1 dan 3, perjalanan normal. Baik itu capresnya, cawapresnya, maupun timnya itu landai. Chemistry-nya sama, berbeda dengan paslon lain ya. Diawali dengan orang menganggap itu adalah skandal di MK, namanya kasus perkara nomor 90. Nanti cari aja mahasiswa kasus 90, perkara 90 MK. Jadi mulainya sudah chemistry-nya sudah sama. Oleh karena itu kalau nanti misalkan nanti pada kalau yang putaran pertama itu sangat kecil ya, kan nggak mungkin ya. Nanti putaran kedua itu baru terasa. Tapi sekarang sudah terasa sebenarnya sudah mulai. Relawan-relawan di bawah itu sudah mulai pada deklarasi. Susah juga kita mau ngerem kan? Jangan nggak bisa juga. Dan lagi kalau menurut numerologi, memang cocok tuh. 1 sama 3 itu kan jadi B itu. Bagus, bermanfaat gitu loh. Kalau yang lain nggak bisa digabung-gabung itu, susah. Ini chemistry-nya udah nampak. Ini cocokologi nih Bang ya. Jadi Cocokologi namanya. Chemistry-nya cocok, chemistry. Tapi dan Anda kalau lihat di TV atau di YouTube, itu Pak Anies itu sudah mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDIP. Lalu Pak Ganjar itu berziarah ke makam di Nenek Jombang. Caimin juga. Caimin juga makam kakek beliau. Kemudian Caimin juga berziarah. Pak Anies pun yang tadi sudah mengucapkan ke 03 itu tanda-tanda chemistry. Apakah itu terjadi pasal lain? Tidak. Dan ini bangunan-bangunan ini bukan kemudian ini disetting, enggak. Bukan setting. Ya, itu nomor 2. Nomor 3, tidak ada dendam kesumat antara 3 dan 1. Tidak ada. Maka tidak ada namanya Pak Ganjar kemudian mengeluarkan diksi kotor yang awal tadi saya bilang ke 01. Sebaliknya Pak Anies nggak juga Pak Mahfud mengatakan diksi kotor yang ke 03. Sebaliknya masyarakat bisa nanti dulu. Jadi diksi kotor ini menjadi kuncinya di situ. Karena ketika Bang Habib itu membantah, itu kata-kata bodoh itu hanya kemarin. Enggak, Anda kalau buka di pemilu 2019, itu diksi kotor juga banyak, termasuk kata maaf, saya ulangi, dasmu itu banyak sekali 2019. Juga sama orangnya. Jadi netizen itu pinter-pinter, nggak seperti zaman dulu, sekarang canggih-canggih, termasuk, loh kok yang debatnya tanggal 7, kok nangisnya tanggal 9, tanggal 13, 16, itu namanya penyakit jerapah. Jerapah itu kalau kena duri sekarang, nangisnya itu 7 hari kemudian karena lehernya panjang. Jadi penyakit ini ada di Pilpres. Tapi penyakit ini mohon maaf, kalau saya ini menjadi netizen warganet sudah bertahun-tahun lalu sejak 2009 saya sudah netizen, udah hafal namanya orang nangis seragam, musiknya seragam, itu namanya apa? Template namanya. Jadi bukan penyakit jerapah sih sebenarnya. Bang Mustafa. Ya, artinya komunikasi intens itu betul terjadi dan sampai sekarang ya? Oh iya, terjadi ya. Tapi maksud saya kalau secara formal antara tim paslon kayaknya enggak. Tapi ini secara non formal, misalkan tadi relawan. Ya, ini kan karena sama ini loh. Melihat debatnya kok 1-3 kok rukun-rukun aja, saling bantu, saling ini, bukan nyerang ya. Kemudian ketika kita berdiskusi seperti ini kok yang berkelah itu bukan kita 1-3. Itu kemudian masyarakat, saya mengklaim ya, seperti Pak Habibur Rahman selalu ngeklaim masyarakat. Masyarakat akan menilai berarti 1 dan 3 itu pantas untuk merger 1 dan 3. Kalau digabung jadi B, bagus, baik ya. Bermanfaat, BB seperti itu. Jadi pertanyaan Anda bisa jawab bahwa logis. Tapi kalau dengan paslon nggak logis. Karena tadi nggak ngecun. Oke. Nggak ngecun. Mas Eko, kalau di kalangan elit
mungkin chemistry-nya cocok ya, tapi di kalangan bawah ini bagaimana? Kan kayak beda makna. Kalau sekarang sebelum masuk putaran 1 ya, semuanya adalah berkompetisi. Berkompetisi artinya kita masing-masing menawarkan kepada masyarakat program-program terbaik kita. Kemarin di debat, kenapa cocok? Karena Mas Ganjar dan Pak Anies melihat bahwa ini adalah debat sebagai forum yang semi ilmiah lah, ngadu gagasan. Sementara Pak Habib tadi bilang ini sebagai forum bullying, gitu loh. Tapi sebentar, soal relawan saya bacakan dulu, ini ada data relawan turun tangan pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan relawan sahabat Ganjar Pranowo mengumumkan mendukung Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Ini data yang mana ini? Sebentar bro, saya bisa bikin 20 kayak gitu besok, mau? Iya, kalau bisa berarti Bang. Bisa ditiru berarti Bang. Ini sih buatan ini buatan. Iya, hal yang biasa kayak gitu. Sekarang bahkan ada ya orang dari satu kubu membelah satu partai yang namanya P3, membiayai. Dan dia tuh kalau nggak salah saya ketua tim, tim bola atau tim apa gitu, nggak ngerti saya. Tapi dia membelah ini P3, gitu. Jadi kalau soal pendukung ini jadi pendukung ono, bayarnya murah pak, murah banget. Jangankan relawan. Ada ketua partai tingkat wilayah pindah juga ada. Jangan relawan maksud saya. Ini karena saking ruwetnya politik tahun ini. Tidak hanya relawan saja, relawan kan gampang dibikin kan. Ini pengurus partai, pengurus asal lu ada cuan yang beginian gampang bikinnya bos. Gara-gara cuan semua bisa disetting ke sana. Bang Habib Roman dulu ke Mas Eko. Apalagi punya duit, gampang itu. Oke, sudah? Kayak di debat ini nih, di debat capres nih, TikTok ya. Jadi gini, kompak ini, satu sama saya kompak, mengikuti apa yang disampaikan orang bijak yaitu Pak Yusuf Kalla. Namanya kepentingan ya tidak ada yang bisa ketemu, ya kan? Namanya politik, di saat kepentingan sama ya pasti ketemu. Kepentingan dan nasibnya sama, sama-sama tertinggal jauh dari Pak Prabowo Gibran, ya ketemu sekarang. Tapi pada saat yang tidak terlalu lama lagi, kepentingan mereka akan bertabrakan karena sama-sama pengen lolos ke putaran kedua. Ya kan, yang pertama yang penting selamat dulu nih, nggak satu putaran, tambah napas. Yang kedua, siapa nih mau lolos ke putaran kedua? Nggak akan ketemu, mereka pasti akan berkelahi lagi. Makanya sampai sekarang saya jamin nggak akan ada ketegasan dan sampai tanggal tanggal 14 nggak akan ada. Iya makanya. Iya makanya. Ini betul. Kalau sekarang yang 3 dan 1 gabung, itu mah kebangetan. Itu mah kebangetan. Dan kalau ada yang berhayal kayak gitu, itu sakit jiwa. Ini persamaan. Ini kan kontestasi. Sama-sama kalah telak. Ya iya dong. Tapi kalau nanti minyak bercampur dengan minyak, air dengan air, ya wajar dong. Ya nggak mungkin tuh minyak dicampur air. Itu yang sulit. Yang kalah bergabung dengan yang kalah. Yang merasa pasti kalah menang, biar rakyat yang menentukan lah bro. Kan kita belum tahu. Iya kan rakyat sudah melihat. Melihat apa? Jauh, singkat, ya kan. Pendapat masyarakat di mana-mana jauh. Dari tak kabur sih kalau menurut gua itu. Dari sejarah, Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Mahfud, Cak Imin belum pernah kalah Pilpres. Yang pernah kalah Pak Prabowo, gitu loh, itu dari sejarah. Ya, jadi makanya, jangan sekarang yang menang Pak Prabowo. Sejarah. Artinya bahwa sekarang ini paslon 1, 2, dan 3 sedang berkompetisi, sedang menawarkan gagasan terbaik buat bangsa ini ke depan. Saya justru itu yang bilang paling gini penting. Kok, saya mau bilang gini, kalau sampai hari ini yang namanya pasangan 02 tidak di atas 1 dan 3, itu mah kebangetan. All the money they have, all the soldiers they have, apalagi kalau sampai nggak nomor 1 ini kesalahan fatal nih, cilaka ya kan? nih. Bang, kalau 02 akan buka komunikasi nggak ke PDIP bang? Sesuatu yang hanya asumsi, bukan faktual, gitu loh. Bukan, kan sekarang nomor 2 paling tinggi kan? Yang paling Anda tinggi katakan tadi penyalahgunaan kekuasaan. Nanti dulu, Anda jangan nanya. Saya ngomong ya, silakan. Anda katakan tadi, misalnya nih, saya mau ke belakang tadi, ada aparat menekan dan lain sebagainya. Nah itu kan sudah offside Pak Deddy Sitorus enggak. Ini. Gitu. Kita punya banyak faktanya Pak. Enggak, faktanya di mana? Anda nggak pernah lapor kok. Lapor ke Bawaslu. Lapor ke Bawaslu. Iya mana? Lapor banyak bos. Oh nggak ada. Tenang aja, kita tahu Bawaslu juga nggak ada apa-apanya. Kemarin kasus Gus Miftah. Gimana? Kemarin supaya tidak saling berasumsi satu sama lain. Kita percaya Bawaslu kok. Sudah ada masih ada 28 hari lagi kita sampai di hari pencoblosan. Kita buktikan nanti di TPS. 28 hari lagi 14 Februari 2024. Kita segera kembali sesaat lagi. Hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kepemimpinan adalah sebuah amanah yang agung. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran sebagai tema besar dalam surah Al-Baqarah, surah yang pertama-tama dalam Al-Quran. Allah menceritakan tentang pemimpin pertama, yaitu Nabi Adam AS. Lalu Allah menceritakan tentang kepemimpinan yang gagal, yaitu Bani Israel. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kepemimpinan yang sukses, yaitu Nabi Ibrahim AS. Betapa sebuah kepemimpinan adalah sebuah derajat yang agung, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan sedemikian rupa dalam Al-Quran. Mengapa? Karena pahala seorang pemimpin, dia adalah pahala yang besar. Di hari kiamat nanti, ketika dia menggunakannya untuk berbuat adil, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi dari terik yang sangat panas di padang mahsyar. Dan dia termasuk yang mengalir pahalanya atas kebaikan semua rakyatnya yang dipimpinnya. Kebalikannya, dosanya pun juga besar kalau dia menggunakannya untuk berbuat zalim. Ingat bahwa Nabi menggambarkan di hari kiamat nanti, pemimpin yang zalim, dia akan menjadi orang yang bangkrut, karena dia akan ditagih nanti oleh sejumlah rakyat yang terkena kezalimannya, dan dia akan dicabut semua kebaikannya, dibagi-bagi kepada rakyat yang dizalimi. Sebaliknya, ketika ternyata kebaikan dia tidak ada, maka semua dosa rakyat yang ditanggung oleh rakyat itu maka dipikulkan kepadanya. Inilah yang kata Nabi, manusia bangkrut. Karenanya, wahai Anda yang sekarang sedang memimpin, hati-hatilah dalam memimpin. Jaga amanah ini. Ketika Anda menggunakannya untuk sebuah kebaikan, maka pahala mengalir untuk Anda, dan ampunan dosa untuk Anda sebesar-besarnya Allah berikan. Dan kepada Anda yang sedang menuju proses kepemimpinan, hati-hati, jangan sampai saling menyakiti, jangan sampai saling menjatuhkan, karena tidak selamanya lawan itu adalah lawan Anda. Suatu saat dia akan menjadi kawan Anda. Ayo kita tetap bersahabat, membangun dan menyongsong sebuah kepemimpinan masa depan untuk negeri yang kita cintai, dengan penuh kedamaian, dengan penuh kebersamaan, dengan saling memuliakan, dan tidak ada yang dijatuhkan. Inilah dia makna sebuah demokrasi yang kita harus junjung tinggi. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Amir Faisal, Bang Deddy Sitorus, Mas Eko Kuntadi, Bang Habibur Rahman. Terima kasih juga Mas Hasan Hasbi, terima kasih Bang Mustafa, terima kasih Mas Teguh, terima kasih juga untuk para mahasiswa yang sudah hadir. Dan pemirsa, semua diskusi kita tadi ini tergantung dengan Anda tiba di TPS pada 14 Februari nanti. Kami kabarkan, Anda putuskan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury, selamat malam. Jangan baperan guys ya, bapak-bapak. Sepakat ya. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh